Halo, salam sejahtera. Perkenalkan saya Ina Patricia dengan NIM belakang 057 akan menjelaskan materi UAS Kepemimpinan, yaitu faktor yang membuat perubahan sulit untuk diterima. Jadi sebelumnya di sini kita akan belajar dulu mengenai COVID-19 di Indonesia. Jadi COVID-19 ini merupakan pandemi yang telah berlangsung hampir 2 tahun di Indonesia terhitung sejak 2 Maret 2020. Walaupun telah melakukan banyak penanganan seperti PSBB, PPKM, dan sebagainya, namun dirasa bahwa penanganan ini belum berjalan secara optimal. Untuk itu, di sini saya ingin mengevaluasi apa saja sih faktor yang membuat implementasi kebijakan dan perubahan terhambat dan tidak terjalankan secara optimal. Yang pertama, alasan yang paling sering terjadi yaitu ancaman terhadap kepentingan diri sendiri. Misalnya ada kantor yang menolak untuk WFH karena merasa bahwa bila mereka tetap menggaji karyawannya ketika mereka WFO, maka kantor akan mengalami kerugian. Alasan kedua yaitu ketidakpastian kebijakan. Misalnya vaksin yang tidak wajib, kebijakan libur sekolah selama 14 hari, adanya lockdown di beberapa daerah yang memang tidak diimplementasikan secara real. Ketidakpastian kebijakan ini membuat masyarakat merasa bahwa kebijakan ini tidak dipikirkan secara matang dan memang bisa dilanggar kapan saja. Yang ketiga, ketidakyakinan masyarakat bahwa perubahan ini akan bekerja. Dengan lambatnya penanganan, rapid dan vaksin massal di Indonesia yang tidak berjalan secara cepat, masyarakat akan tidak yakin bahwa perubahan dapat diimplementasikan secara baik. Yang keempat, masyarakat merasa bahwa kebijakan ini belum perlu untuk dilakukan. Misalnya pada awal COVID, di mana angkanya belum terlalu banyak, masyarakat merasa tidak berguna bila mereka menekankan angka COVID dengan opportunity cost mengurangi pertumbuhan perekonomian Indonesia dengan sangat signifikan. Jadi mereka rasa perubahan ini tidak perlu untuk dilakukan. Yang kelima yaitu krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah terkait COVID-19. Hal ini terjadi misalnya seperti korupsi dana bansos ataupun kebijakan yang tidak dilakukan secara transparan yang membuat masyarakat ragu akan maksud dari pemerintah. Yang keenam yaitu perubahan budaya dari sebelumnya. Tentu perubahan dari WFO menjadi WFH atau dari sekolah offline menjadi sekolah online sangat membuat masyarakat gentar. Untuk itu banyak masyarakat yang sebenarnya agak skeptis akan kebijakan ini. Yang terakhir yaitu masyarakat takut untuk dimanipulasi. Mungkin kalian masih ingat desas-desus bahwa vaksin itu dapat membunuh kita, memiliki efek samping yang sangat serius, ataupun COVID-19 ini sebenarnya hanya jadi entah tujuan desas-desus tersebut untuk mengecohkan masyarakat lainnya ataupun murni dari ketakutan pribadi, namun dapat dilihat bahwa desas-desus dan konspirasi tersebut membuat masyarakat lain juga kurang percaya kepada pemerintah dan kebijakan yang akan diterapkan. Jadi menghadapi segala faktor ini, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, pastikan perubahan telah dipikirkan secara matang dan dengan campur tangan masyarakat dan para ahli. Dengan pertimbangan sebaik mungkin dan akses yang semudah mungkin untuk membuat masyarakat merasa bahwa kebijakan ini memang jelas dan memang mudah untuk diterapkan. Ini hanya akan menambahkan keraguan masyarakat kepada pemerintah. Dan yang ketiga, tetapkan waktu untuk implementasi perubahan. Jadi jangan sampai perubahan ini hanya dilakukan sepanjang mungkin sampai selesai, namun pastikan perubahan itu memang dilakukan pada jangka waktu yang singkat dan jelas dengan hasil yang memang dapat diperkirakan. Sekian presentasi dari saya, semoga berguna. Terima kasih.